Tidak seluruh barang dan jasa, khusus untuk orang miskin dipilih yang biasa dikonsumsi penduduk miskin. Yang biasa loh ya, komoditas makanannya beras. Nah ini menarik nih ya, rokok kretek filter itu porsinya besar. Ada telur ayam, mie instan, lalu ada yang sedikit keliru ya di netizen itu. Yang sering menimbulkan kesalahan. Pertama, tentang garis kemiskinan. Bahwa ukuran tersebut per orang, bukan per keluarga. Kalau per keluarga ya berarti ya kali 4 atau kali 5. Wah, apa yang bisa diukur dengan 600.000? Enggak, 600 kali 5, 3 juta. 3 juta bisa jadi ukuran kan? Ya banyak orang di bawah 3 juta, ya makanya orang itu disebut miskin. Jumlahnya 25 juta. Itu adalah pengeluaran, bukan pendapatan. Banyak penduduk miskin yang pengeluarannya lebih dari pendapatannya. Baik dia mendapatkan bantuan dari keluarganya, lembaga sosial, atau utang. Kan urusannya pengeluaran, bukan pendapatan. Kita sudah memperoleh informasi tentang jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024 dan perkembangannya dari tahun-tahun sebelumnya. Saya juga belajar, sudah mengetahui datanya tentang persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah total penduduk. Begitu juga kita sudah melihat BPS menyajikan data dibagi dua wilayah, wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Keduanya menunjukkan kecenderungan yang sedikit berbeda. Itu bisa menjadi kajian kita secara khusus tentang jumlah dan persentase penduduk miskin. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana BPS mengukur atau menyatakan satu orang itu penduduk miskin atau tidak? Metodenya sebenarnya sangat sederhana. Basisnya adalah dianggap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Jadi BPS menganggap kemiskinan itu adalah batasnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Orang yang tidak berhasil memenuhi kebutuhan dasarnya itu disebut miskin. Maka secara teknis itu kemiskinan itu ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Jadi kita tidak usah mengkait-kaitkan dengan topik lain ya kan. Ada saja orang yang tidak punya duit banyak merasa tidak miskin. Ini kita bicara dari sisi pembelajar ekonomi. Ukurannya hanya ekonomi gitu. Ekonomi dan dalam konteks data BPS adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. BPS membuat garis batas. Garis kemiskinan disebutnya. Itu ukurannya dari pengeluaran. Jadi bukan pendapatan ya, pengeluaran. Ini perlu di-highlight dulu. Jadi ukuran BPS itu pengeluaran. Orang yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, itu miskin. Kalau di atasnya tidak miskin. Hanya dua definisi dalam konteks yang mendasar. Garis itu dinyatakan dalam rupiah per bulan. Pengeluaran per bulan per orang. Nah, ingat nih kata-kata per orang ini penting ya. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan sekeluarga. Masa bisa hidup dengan... Enggak, kita harus hati-hati. Ini orang dulu. Kalau keluarga kan bisa 4 atau 5 orang. Nah, pada Maret 2024 garis kemiskinan nasional itu adalah sebesar Rp582.932. Nah, jadi ini kepegang ya. 583.000 begitu. Itu nasionalnya. Tetapi BPS membedakan GK, garis kemiskinan kota dan desa. Yang di kota lebih tinggi, Rp600.871. Sedangkan desa, Rp556.874. Nah, saya ingin kembali mengingatkan para pembelajar ekonomi untuk tidak like dislike menggunakan data ini. Kalau membandingkan bisa apa dengan 600.000 lah sebut di kota. Bukan itu ukurannya. Bisa apa itu kan kalau dia unitnya keluarga jadi beda. Dan BPS punya data juga terkait dengan data Maret itu. Rata-rata keluarga miskin itu jumlah anggota keluarganya 4,78 orang. Yang nggak ada orang yang punya anggota keluarga jumlahnya ganjil ya. Kalau nggak 4, 5 kan. Itu maka garis kemiskinan rumah tangga harus dikalikan dong. Berarti pada tahun 2024 itu garis kemiskinannya 2.786.415. Masuk akal ya. Secara umum masuk akal, bahwa cukup nggak cukup itu soal lain. Keluarga yang pengeluarannya di bawah 2.786, asumsi keluarga 4 orang atau 5 orang itu miskin. Kalau di atasnya tidak miskin. Kita pembelajar ekonomi perlu sedikit memahami bahwa bagaimana sih BPS menentukan garis itu? Ya tidak bisa semena-mena. Garis kemiskinan itu ada surveinya dahulu dia. Nah kebetulan surveinya memang bersamaan dengan nanti menentukan, karena di kuesioner ya, sebagai gambaran BPS di bulan Maret itu melakukan terutama sekali survei sosial ekonomi nasional. Susenas namanya. Susenasnya ini sampelnya tidak main-main ya, respondennya 300.000 rumah tangga. Ya saya ingin bercanda sedikit ini, bisa Anda bandingkan dengan survei
politik ya jauh ini dan ini kegiatan besar di BPS, kegiatan berbiaya besar. Karena itu dulu 2 kali setahun, sekarang jadi sekali. Mungkin salah satu pertimbangannya adalah biaya. Nah, meskipun di September biasanya 75.000. Umumnya untuk mengukur itu BPS berdasarkan data sebelumnya itu mengambil sampel yang sedikit di atasnya dan sedikit di bawahnya. Jadi nggak semua yang miskin kemarin untuk menentukan garis. Bisa ya diimajinasikan. Misalnya setahun yang lalu, Maret 2023 garisnya 560, sekarang 580. Itu maka dia cari yang di atasnya dan di bawahnya dengan sampel yang cukup, dengan distribusi yang cukup. Nah, dari data pengeluaran, berarti pengeluaran mereka ya, itu dibentuk garis kemiskinan, baru ditambah dengan soal kenaikan harga-harga komoditas. Nah, karena itu garis kemiskinan itu cenderung naik, bukan cenderung lagi, selalu naik. Dari Maret ke Maret, dulu Maret dan September. Kita bisa memahaminya. Nah, ini contoh publikasinya. Di dalam tadi, seperti sesi pertama saya sudah perlihatkan, BPS melakukan rilis tentang profil penduduk miskin. Lalu ada dokumennya, di dalam dokumen-dokumen itu ada ini nih. Info tentang perubahan Maret 2023, Maret 2024 ditambahkan dengan ada data September 2022, karena 2022 masih ada bulan Septembernya. Nah, kemudian dibagi, tadi saya nyebut garis kemiskinan, sebenarnya garis kemiskinan itu terdiri dari 2. Ada yang makanan, ada yang non-makanan, dijumlahkan dia. Lalu, di sini ada komoditasnya. Jadi tidak seluruh barang ya, tidak seluruh barang dan jasa. Khusus untuk orang miskin dipilih yang biasa dikonsumsi penduduk miskin. Yang biasa loh ya. Kalau ada penduduk miskin sekali-sekali dijamu orang kaya itu soal lain. Komoditas makanannya beras, rokok, kretek, filter. Nah ini menarik nih ya, rokok, kretek, filter itu porsinya besar. Ada telur ayam, mie instan. Lalu kalau yang bukan makanan ada perumahan, bensin, listrik, dan seterusnya. Ini perkotaan, ini perdesaan, sedikit berbeda. Di perdesaan itu mungkin beberapa tidak masuk, di kota masuk. Tetapi kalau untuk beras dan rokok, kretek, filter, itu ternyata menempati urutan pertama dan kedua. Penentuan presentasi dia untuk dipakai sebagai penimbang, itu juga atas dasar survei ya, bukan semena-mena. Tetapi setidak-tidaknya BPS ini memiliki metodologi. Tentu kalau kita pembelajar ekonomi yang mau mengkaji lebih jauh, bisa saja nanti kita lihat kuesionernya dan bagaimana pembobotannya. Dari data semacam itu dapatlah garis. Nah ini Maret 2024, Maret 2023, Maret 2022, ini saya ambil bulan Maret saja. Di Maret 2024 ini, yang biru tengah itu adalah nasional, 582.923. Yang orange itu adalah kota, 601.781 rupiah yang di desa. Jadi masuk akal ya, wajar gitu bahwa garis kemiskinan desa itu lebih rendah. Artinya pengeluaran tertentu itu seandainya dia di kota ya dia termasuk miskin, tapi kalau di desa tidak miskin. Itu sekedar membandingkan dengan tahun sebelumnya, ini kan semua terjadi kenaikan. Ada informasi, tapi saya sederhanakan saja untuk para pembelajar kali ini, bahwa terjadi perubahan nasional dari Maret 2023 sampai dengan Maret 2024 itu sebesar 5,90%, hampir 6%. Nah, setahun ya. Nah, kita semua sudah tahu inflasi hanya di kisaran 3%. Artinya, tingkat kenaikan harga komoditas yang dihadapi penduduk miskin ini memang lebih tinggi dibandingkan yang bukan miskin, gitu loh. Sebagai kesimpulan, pembicaraan publik tentang kemiskinan, baik tadi jumlah maupun garis, itu ada yang sedikit keliru ya di netizen itu. Yang sering menimbulkan kesalahan pertama tentang garis kemiskinan. Jadi beberapa pembicaraan, posting atau pembicaraan netizen itu kadang apa yang bisa didapat dari 500.000, 450.000 per orang. Nah itu kan dia pakai data bulan apa? Kalau dia mengutip di media data bulan apa? Kalau bicara yang terkini harus data Maret 2024. Yang kedua, kadang kurang disadari bahwa ukuran tersebut per orang, bukan per keluarga. Kalau per keluarga ya berarti ya kali 4 atau kali 5. Wah, apa yang bisa diukur dengan 600.000? Enggak, 600 kali 5 3 juta. 3 juta bisa jadi ukuran kan? Ya banyak orang di bawah 3 juta, ya makanya orang itu disebut miskin, jumlahnya 25 juta. Perkiraan ya tentu kalau dalam faktanya lebih baik. Dan jangan lupa lagi, itu adalah pengeluaran, bukan pendapatan. Artinya banyak orang miskin juga, banyak penduduk miskin yang pengeluarannya lebih dari pendapatannya. Baik dia mendapatkan bantuan dari keluarganya, lembaga sosial, atau utang. Kan urusannya pengeluaran, bukan pendapatan. Nah yang ketiga kekeliruan yang lain adalah
GK yang kita sebut tadi sebetulnya adalah tingkat nasional. Nasional, perkotaan, perdesaan. Setiap provinsi itu beda. Jadi ukuran di Jakarta tuh lebih tinggi dibandingkan misalnya di Jawa Tengah. Bahkan beberapa provinsi di luar Jawa ada yang lebih tinggi. Tentu ini untuk kajian lebih lanjut ya. Jadi kalau mau diskusi, pembelajar ekonomi harus lebih telaten lah ya. Yang terakhir, nomor 4, kekeliruan yang umum itu adalah memikirkan baris itu adalah pendapatan. Padahal garis itu adalah pengeluaran. Bagaimanapun, saya berpendapat data BPS tentang kemiskinan, garis kemiskinan BPS ini cukup layak menjadi salah satu informasi data kita untuk menganalisis. Lebih kurangnya kita pelajari secara lebih detail metode mereka dan mungkin kita bisa membandingkan dengan berbagai negara lain.